Bab 100. Harga kuda biasa tidaklah mahal, hanya 10.000 gabak per ekor namun, orang-orang di desa Tiga Harimau tidak sanggup membelinya. Beberapa ekor kuda ini adalah kekayaan yang dikumpulkan desa Tiga Harimau dengan merampok selama beberapa tahun ini. Meskipun kuda-kuda ini bertubuh kecil dan lambat, mereka selalu menggunakannya untuk menarik kereta. Faktanya, kuda seperti ini bisa berlari 50-100 km per hari. Kecepatannya juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan manusia yang berjalan kaki. Dengan mengandalkan 20 ekor kuda ini, orang-orang di desa Tiga Harimau bisa bepergian jauh dan merajalela di Kabupaten Uswal. Masing-masing menunggang kuda dan memegang pisau, membuat mereka terlihat seperti pasukan berkuda kecil. Petugas keamanan yang berpatroli sekalipun akan melarikan diri jika bertemu dengan mereka, apalagi para penduduk desa. Mereka berangkat siang hari, jadi tiba di kaki gunung pada sore harinya. Begitu Heru memberi perintah, 21 orang itu langsung menyerbu ke dusun Darmadi dengan dipenuhi niat membunuh. Mereka sangat memperhatikan waktu keberangkatan. Jika berangkat siang hari, orang-orang tidak akan sempat melapor ke pengadilan daerah meski melihat kedatangan mereka. Gunung Harimau Hitam berjarak 40 km dari Kabupaten Uswal, jadi setidaknya membutuhkan 1 hari meski menunggang kuda. Gerbang kota akan ditutup pada malam hari. Ketika tiba nanti, hari pasti sudah tengah malam. Pria bermarga Darmadi itu memang brengsek. Dia hanya tahu bermain tipu muslihat. Baru 3 hari, tapi dia sudah membuat desa Tiga Harimau kehilangan 40 anggota. Dia benar-benar pantas mati, maki Heru dengan geram. Awalnya, dia berniat menunggu 2 hari lagi sebelum berangkat. Namun, ada begitu banyak bandit di pegunungan yang tergoda dengan tawaran itu. Para bandit pun diam-diam berkomunikasi karena ingin pergi mencari panca dan bara. Mereka berharap bisa mendapat uang dan resep rahasia untuk berbisnis. Semua ini juga salah Kak Kadir. Dia terlalu pelit, uang yang diberikan pada bawahan terlalu sedikit. Itu sebabnya, mereka langsung tergoda dengan keuntungan 10.000 gabak per bulan, batin Heru. Di luar dusun Darmadi, ada sebuah jalan yang harus dilewati jika ingin masuk. Di sana, terlihat seorang inspektur membawa pasukan untuk berpatroli. Mereka pun menguap dengan malas saat ini. Seorang prajurit yang memegang tombak bergumam, "Pak, kita sudah berkeliling 3 hari di sekitar dusun Darmadi. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Langit akan segera gelap." Masing-masing inspektur ditugaskan untuk menjaga sebuah desa. Mereka membawa pasukan untuk memeriksa para pejalan kaki dan barang-barang yang dibawa. Mereka hanya berada di desa yang ditentukan dan sama sekali tidak keluar. Linus Husada yang mengenakan topi tinggi dengan sebuah golok di pinggang pun memaki, "Diam. Pemerintah kabupaten memerintahkanku untuk berpatroli di sekitar dusun Darmadi. Mereka ingin melindungi Tuan Wira." Sialan. Entah bagaimana bocah itu bisa berhubungan dengan Pak Iqbal. Sudah pasti dengan menyuap Pak Iqbal. Aku dengar, dia belakangan ini sudah kaya raya, sahut prajurit yang memegang tombak itu. Kemudian, dia melanjutkan, di seluruh dusun Darmadi, sudah ada 100 orang yang bekerja dengannya. Gaji paling rendah adalah 1.000 gabak per bulan, bahkan makan ditanggung. Para karyawan bisa makan daging lagi setiap harinya. "Diam, kenapa bahas daging di jam seperti ini? Aku lapar gara-gara kamu," teriak Linus. Setelah perutnya keroncongan, Linus melihat bahwa matahari sudah hampir terbenam. Dia pun mengernyit sembari berkata, "Sudahlah, kita pulang sekarang. Besok nggak usah kemari lagi. Setelah berjaga 3 hari di sini, sudah saatnya melapor ke pemerintahan kabupaten." Tepat ketika sekelompok orang itu hendak pergi, seorang prajurit yang telungkup di tanah tiba-tiba melapor dengan ekspresi yang berubah drastis. "Pak Linus, aku mendengar suara tapak kuda yang tergesa-gesa. Jumlahnya cukup banyak." Ekspresi Linus juga berubah drastis. Dia telungkup di tanah untuk mendengar, lalu bangkit dan berteriak, "Cepat sembunyi, kita lihat dulu siapa orang yang datang." Sekelompok orang itu bergegas bersembunyi di hutan yang terletak di samping. Tidak berselang lama, terlihat 21 ekor kuda melaju dengan cepat. "Heru, pria bernama Wira itu pasti diincar desa Tiga Harimau karena sudah kaya sekarang," kata Linus saat melihat wajah si pemimpin yang agak kekuningan dan memiliki tatapan jahat. Prajurit yang memegang tombak itu pun bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita harus membantu?" Linus segera mengerlingkan matanya seraya menjawab, "Kalau kamu nggak takut mati,
Pergi sana, mereka adalah bandit dari desa tiga harimau, mereka bahkan menunggang kuda kemari, kalaupun bertambah satu pasukan. Kita tetap nggak bisa membunuh mereka. Mendengar ini, prajurit itu kembali bertanya, jadi, bagaimana dengan pemerintah kabupaten?